Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 3 Agustus 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita terakhir yang saya bawakan di hari Senin itu ya. Yang dimana teman-teman bisa ambil posisi sell ketika dia bisa break di bawah 1954 ya. Tapi ternyata breaknya ini kurang sip, jadi saya tidak tidak untuk ambil posisi sell seperti itu. Dan ini juga tidak tidak pas juga untuk di risk flagnya. Dan kemarin kalau dilihat secara berita juga ya, kalau dilihat selama beberapa hari kemarin, untuk hari Selasa tanggal 1 kemarin itu ada JOLTS job opening yang walaupun ini di bawah ekspektasi sih ya. Dan juga ISM manufacturing juga sama-sama di bawah ekspektasi. Tapi untuk ISM manufacturing PMI di sini itu di atas data sebelumnya ya, dari 46 ke 46,4. Untuk JOLTS-nya sendiri itu dari 9,6 juta ke 9,5 juta. Itu tidak terlalu berdampak signifikan. Untuk kemarin berita mengenai ADP non-farm implement change di sini mengalami hasil yang bisa dibilang cukup signifikan. Pengurangannya itu tidak terlalu banyak, dari 455.000 ke 324.000, ya 100.000 lah. Tapi setidaknya ini datanya ya, angkanya dari 455.000 diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi 191.000, tetapi ternyata yang keluar adalah 324.000. Jadi ini sangat jauh dari ekspektasi. Oleh karena itu kalau kita lihat market kemarin itu sangat luar biasa reaktif untuk hasil daripada ADP non-farm implement change-nya. Untuk hari ini kita ada berita mengenai unemployment claim seperti biasa di hari Kamis, dan juga services PMI di US. Untuk unemployment claim sendiri diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 221.000 menjadi 226.000. Sedangkan untuk dari segi services PMI akan mengalami penurunan dari 53,9 ke 53,1. Tapi at least services PMI di sini itu masih di atas 50, berarti masih mengalami ekspansi ya. Untuk unemployment claim sendiri ini tidak terlalu jauh dampaknya, dari 221 ke 226. Nah, untuk sekarang apakah kita bisa open posisi karena sekarang sudah berada di zona yang tepat ya. Kalau teman-teman lihat di sini dari hari Senin kayaknya ya, hari Senin atau hari dari minggu lalu, di sini sudah saya plotkan area demand di sini ya, di angka 1935, yang dimana kebetulan juga 1935 ataupun di 1934 itu merupakan area support become resistant ya. Ya 1934 lah teman-teman bisa pakai ya. Atau enggak paling angka genap di 1935. Jadi di sini ini merupakan area sebelumnya adalah area support. Ketika support di break menjadi resisten, dan ketika resisten ini di break kemudian menjadi support sebelum harga itu terbang. Dan sekarang harga itu tepat berada di area ini. Jadi teman-teman yang sudah ambil posisi buy dari kemarin malam ya, walaupun di sini kontra akibat berita data kemarin ya. Data kemarin mengenai ADP non-farm implement change di sana itu membuat teman-teman melihat bahwa penurunan daripada XAU/USD cukup drastis ya. Pasca berita ini ya, pasca berita ini penurunan XAU/USD drop melewati 1945 dan turun sampai pas di 1935. Jadi teman-teman misalnya ada yang open buy limit di sini ya sudah ya. Jika teman-teman ada yang ingin open buy limit di sini ya sudah, stop loss ditaruh di 1926 ya. Stop loss ditaruh di 1926, take profit terjauh sekali lagi ya. Take profit terjauh ada di 1980. Untuk TP1 itu ada di 1945, kemudian di 1955 TP2 ya. Ini TP1, ini TP2. Jadi silakan disesuaikan saja nanti. Untuk TP terjauh seperti biasa, karena ini nggak kena ya, supply kita nggak kena di sini. Ini harga tertinggi sampai di 1972 kemudian turun ya kan. Dia nggak kena nih, lagi dikit banget. Jadi kita bisa targetkan bisa sampai di 1980.
Jika teman-teman tidak ingin ambil posisi ataupun tidak ingin close posisi di atas ketika sudah harga 1945, ya teman-teman silakan pasang set BEP ya. Silakan teman-teman pasang set BEP seperti ini ataupun pasang SL Plus juga it's okay ya. Karena kalau sekarang dilihat harga itu sudah running ya, harga sekarang itu sudah running ya. Harga sekarang itu sudah running. Sekali lagi take profit terjauh ada di 1980. Untuk dari segi daily ya, harga sekarang itu sudah kena trend line juga ya. Di hampa juga kelihatan sih sebenarnya ya. Harga itu sudah kena trend line, tapi permasalahannya adalah harga itu kena trend line dan juga kena area demand. Nah, permasalahannya adalah trend line ini sudah di break walaupun harga berada diam di area demand. Demand yang fresh di sini pasti akan membuat pantulan yang cukup lumayan tinggi. Nah, cukup lumayan tinggi, tetapi permasalahannya adalah harga itu saat ini sudah membuat dua lower low dan juga dua higher low, ya. Jika teman-teman lihat di sini dia membuat higher low, ya, kemudian dia buat lower low, higher low dan lower low lagi. Jadi di sini sudah dia buat dua lower low, ya, dua lower low. Kemudian dia juga sudah buat dua higher low. Jadi otomatis ini sekarang sudah berusaha untuk membuat yang namanya downtrend ya. Dan jika teman-teman ambil tarik garis bagian atas sekarang ya, teman-teman bisa pakai tarik garis trendline yang ini. Nah, berarti otomatis ketika sudah ada dua lower low dan dua higher low di sini, berarti saat ini market sedang berusaha untuk membuat minor trend line-nya ataupun minor trendnya yang dimana berusaha untuk bergerak turun. Tapi minor ini bisa berubah menjadi mayor jika ini 1935 itu di break. Karena potensialnya adalah jika 1935 di break, maka dia akan mengejar area support berikutnya yang terdahulu, yaitu yang ada di harga 1910. Nah, di sini ya. Yang ada di 1910. Jadi jika dia break ke bawah ya, jika dia break ke bawah 1935, maka peluang dia untuk turun sampai ke 1910 itu terbuka lebar. Dan jika ini di break 1935, berarti trendline ini kita bisa delete dan sekarang harga bisa membuat yang namanya major trend, yaitu membuat bearish trend. Seperti itu ya. Jadi untuk bearish trend di sini selesai hanya jika higher low di sini di break ya. Ini higher low terakhir ya. Dia kan yang tadi saya gambar, di sini dibuat lower low ya, dia buat lower low dan lower low, dan kemudian dia buat higher low dan juga buat higher low. Jadi ketika higher low itu di break, maka bearish trend akan selesai dan akan melanjutkan uptrend ataupun bullish trend. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di daily ya sama saja seperti di daily ya. Kalau dari segi daily, harga itu sekali lagi harga itu tertahan dari 1980 sampai di 1934. Ini yang kemarin sudah saya buat ya. Ini yang kemarin sudah saya buat, yaitu harga itu bergerak ranging dari tanggal 17 Mei sampai 20 Juni. Jadi 1 bulan harga itu XAUUSD kemarin bergerak ranging. Dan apakah sekarang itu bergerak ranging lagi untuk saat ini ya, yang di sini? Apakah bergerak ranging lagi? Itu tergantung. Karena secara historinya untuk yang sudah terjadi kemarin ketika 1935 ini di break, maka harga mengejar yang namanya 1910 dan mengejar demand yang ada di 1900. Dan jika itu terjadi pada kesempatan minggu ini, mengingat besok kita ada NFP ya. Dan jika hasil NFP-nya bagus dan juga jika malam hari ini data mengenai unemployment claim-nya di sini hasilnya bagus ya. Misalnya di bawah 220.000 yang keluar, lalu ISM Services PMI-nya bisa hasilnya hijau, maka itu kita bisa lihat penurunan daripada XAUUSD yang dimana menandakan bahwa harga XAUUSD akan bergerak turun sampai ke 1910 dan bahkan paling ekstrimnya itu bisa sampai ke 1900. Jadi harap berhati-hati ya. Sekarang
XAUUSD itu ada di titik krusialnya. Jadi jika teman-teman mau open buy sekarang, teman-teman taruh stop lossnya. Kalau mau lebih pendek silahkan ya, bisa di 19.30 juga, ini super pendek. Karena menurut saya pendek di 19.30 atau enggak di 19.28. Yang penting teman-teman jangan taruh di bawah 19.25 karena itu cukup terlalu lebar ya. Karena sekarang berada di titik krusial sebenarnya. Jika titik krusial ini berhasil lewat seperti yang saya gambar di sini, maka kemungkinan harga akan bergerak turun sampai ke 1910 atau bahkan ekstrim sampai ke 1900 ya. Jadi harap berhati-hati. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin ambil posisi selain nge-buy, boleh nggak kita ambil posisi sell untuk saat ini? Untuk saat ini jika teman-teman yang ingin ambil posisi sell gitu kan misalnya ya, ingin ambil posisi sell gitu kan. Yang pertama tentu kita kan ada satu area supply di sini yang ada di 1980. Tapi kenapa ini terlalu jauh? Ya ini harga belum kena. Dan jika teman-teman menganggap ini terlalu jauh dan memang ini terlalu jauh, teman-teman bisa ambil supply terdekat ya. Supply terdekat di sini kita bisa ambil yang ada di sini ya. Di sini kita bisa ambil area supply-nya. Nah, di sini kita bisa ambil area supply-nya yang ada di harga 19.50 ya. Jadi otomatis jika teman-teman yang ambil posisi buy berarti kan sudah kena TP1. Nah, jika sudah kena TP1 di 1945 tadi atau enggak di 1950, teman-teman mau close semua silahkan. Teman-teman mau re-entry untuk ambil posisi sell, switch gitu kan misalnya, bisa saja. Ya. Karena jika nanti dia berhasil naik dan kena ini, maka kemungkinan harga itu bisa bergerak turun. Ya, bisa saja bergerak turun. Karena kalau saya lihat ini di candle H4 ya, di candle H4 teman-teman bisa lihat di sini ekornya itu sudah lewat dari zona. Ya, ekor ini sudah pernah lewat dari zona. Jadi ini menandakan bahwa area ini cepat atau lambat akan di break. Walaupun 4 candle setelahnya ataupun 4 jam setelahnya itu candle merah di sini tidak berhasil tutup di bawah zona. Tetapi ekor yang ada di jam ini ya itu berhasil turun sampai ke 1933. Walaupun kita toleransinya zona itu adalah sampai di 1933,88, tetapi penurunan kemarin itu sampai di 1933,26. Yang dimana otomatis itu sudah lebih rendah dari zonanya yang ada di sini. Maka potensi untuk harga itu bergerak turun itu ada. Dan jika teman-teman mau ambil sell nanti di sini, ya misalnya ingin ambil sell di sini, stop loss teman-teman cukup pendek saja ya di 1955 itu bisa, atau nggak di 1956 atau nggak 1957 SL-nya bisa. TP-nya di 1934 lagi atau nggak di 1935 seperti ini ya. Jadi seperti itu. Saat ini XAUUSD berada di titik krusial. Jika titik krusial ini berhasil lewat ke bawah, otomatis harga akan bergerak lebih turun ke bawah. Jika ini berhasil bertahan, kita ada satu area supply yang ada di 1950. Dan jika 1950 ini lewat, maka kita kemungkinan akan membuat new higher low baru. Ya, ingat di sini higher low terakhir, ya, higher low terakhir di sini. Lower high maksudnya lower high ya, lower high. Saya langsung salah ngomong tadi. High yang lebih rendah, ya intinya seperti itu di sini. Di sini 1, 2, 3, kemudian di sini dia 1, 2, 3. Intinya sudah 2, kemudian di sini juga sudah 2. Jadi kemungkinan di sini dia akan membuat high yang lebih rendah ya, yang ada di sini. Jika 1950 itu berhasil di break ke atas, dan jika tidak ya bisa saja seperti ini, dia kena area supply dan kemudian dia turun sampai 1935 lagi. Jadi teman-teman yang ingin ambil posisi harap berhati-hati ya, selain karena nanti malam kita ada berita mengenai ISM Services PMI dan juga unemployment claim. Sekali lagi, XAUUSD saat ini berada di titik krusial. Kalau yang ingin ambil open posisi buy, silahkan. Yang penting target pertamanya di 1950 dulu, atau nggak di 1945, nggak usah jauh-jauh. Oke. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa.
Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU USD selanjutnya. Bye bye.